Halo adik-adik. Halo adik-adik. Hai. Salam damai. Salam damai. Oh, ya. Ya. Adik-adik, sudah 4 bulan ya, hampir 4 bulan kita di rumah. Semoga adik-adik dan keluarga tetap keadaan sehat Sehat, dan tetap sukacita sukacita, dan tetap semangat. semangat. Kami mau mengucapkan selamat buat adik-adik semua yang sudah dapat terima rapot. Selamat kalian menempuh jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya. Kalian hebat, sudah menyelesaikan 1 tahun ini. Dan hari Minggu ini di sekolah minggu kita juga adalah hari Minggu yang spesial. Oh, spesial. Karena akan ada kenaikan kelas. Oh, iya. Iya, adik-adik tetap bersiap ya. Dengarkan baik-baik, ikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir. Nanti adik-adik kan tahu siapa teman baru kalian dan di kelas mana kalian. Jadi kalian tetap mengikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir ya. Iya. Oke, Mbak Sisi mau ajak kalian persiapkan dulu Alkitabnya. Oke, udah siap? Mana? Ya? Oke, good. Nah, sekarang sebelum ibadah kita mulai, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Adik-adik sudah siap kan? Mari, Mbak Sisi ajak kalian semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan 1 buah lagu. Judulnya apa, Kak? Judulnya Bersukacitalah Selalu. Iya, Bersukacita. bersukacitalah selalu. Kalian bisa lihat teksnya di bawah ya. Oke, selamat memuji Tuhan, selamat menyembah Tuhan. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kebajikan diri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat kemandikan diri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Nah, adik-adik, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan 1 buah lagu lagi. Dan sebelumnya kita akan berdoa dulu ya sama-sama. Mari adik-adik, kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih dan anugerah-Mu, sehingga hari ini kami boleh mengikuti ibadah anak, ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan, untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan.
Ya Tuhan, kami saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami ya Roh Kudus untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh bilanglah, oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah membangunkan kami di hari yang baru. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memampukan kami sehingga kami mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan, berkati telinga kami, pikiran kami, dan hati kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, kemarin kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas tentang apa? Kita kemarin membahas tentang Yusuf. Yusuf yang tetap mengasihi saudara-saudaranya meskipun mengalami kesulitan, meskipun mengalami aniaya. Dari cerita kemarin, kita belajar untuk tetap mengasihi orang lain. Membalas kejahatan bukan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita juga belajar dari kisah Yakub yang selalu percaya kepada pertolongan Tuhan Yesus Kristus.
Nah, teman-teman, hari ini ayat yang akan kita renungkan diambil dari Yosua 5 ayat 13 sampai dengan Yosua 6 ayat 27. Tema kita pada pagi hari ini adalah kemenangan di Yeriko. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama belajar tentang kisah tembok Yeriko. Bangsa Israel yang sudah menyeberangi sungai Yordan berkemah di dekat kota Gilgal. Pemandangan yang paling dekat adalah kota Yeriko. Yeriko dibangun dengan benteng yang sangat kuat. Suatu hari, Yosua berdiri seorang diri dan memandang ke kota yang kuat itu. Allah sudah berjanji untuk memberikan kota itu kepada mereka. Tiba-tiba malaikat Tuhan menemui Yosua dan ia menyampaikan pesan Allah kepada Yosua, yaitu bahwa Allah akan menyerahkan kota Yeriko dengan raja dan rakyatnya kepada Yosua. Tuhan memerintahkan Yosua dan bangsanya untuk mengelilingi kota Yeriko sehari sekali selama 6 hari. Dan tidak boleh seorang pun dari antara mereka yang mengeluarkan suara. Yosua dan bangsanya juga harus mengelilingi tembok Yeriko sambil membawa tabut perjanjian. Dan pada hari yang ke-7, mereka harus mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Mendengar pesan dari Allah ini, Yosua taat. Dan dia juga siap untuk menjalankan pesan dari Allah. Pada pagi hari berikutnya, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mereka mengelilingi tembok Yeriko itu. Penduduk Yeriko sudah gemetar ketakutan, dan mereka mulai bingung. Kenapa bangsa Israel hanya mengelilingi kota mereka tanpa menyerang? Tidak ada perlawanan, hanya dikelilingi saja tanpa ada suara apapun dari mereka. Saat mengelilingi tembok Yeriko hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari yang keenam, mereka tetap melakukan hal yang sama, yaitu mengelilingi tembok Yeriko tanpa mengeluarkan suara. Pada hari yang ke-7, mereka mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Putaran pertama sampai dengan yang ke-6 berjalan seperti biasa. Tetapi saat putaran ke-7, trompet ditiup sangat keras dan juga sangat panjang. Kemudian Yosua berseru, "Bersoraklah!" Bangsa Israel berteriak dengan keras. Tiba-tiba tembok Yeriko mulai bergoncang, lalu retak dan akhirnya runtuh. Nah, teman-teman, dari cerita tadi kita hari ini belajar bahwa Tuhan punya berbagai cara untuk mendatangkan kemenangan. Tuhan yang sama juga akan menolong dan membantu teman-teman untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas teman-teman. Tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas dari rumah, dan semua tugas-tugas yang teman-teman punya. Dan pastinya Tuhan yang sama yang sudah menolong Yosua juga akan menolong dan membantu teman-teman untuk meraih cita-cita teman-teman dan juga mempersiapkan masa depan yang sangat indah untuk teman-teman semua. Hari ini kita diingatkan untuk tetap setia berdoa. Teman-teman harus rajin berdoa ya. Dan juga kita diingatkan untuk taat seperti Yosua yang taat kepada Allah. Dan jangan lupa kita juga harus patuh kepada orang tua kita, kepada papa mama kita. Untuk teman-teman yang hari ini naik kelas, selamat memasuki tingkat yang baru. Tetap semangat, rajin berdoa, taat kepada Tuhan, dan juga patuh kepada orang tua.
dan pastinya selalu bersyukur. Nah, teman-teman, mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar dari kisah Yosua yang merobohkan tembok Yeriko. Terima kasih Tuhan, Tuhan mengingatkan kami untuk tetap rajin berdoa, untuk tetap taat kepada perintah Tuhan dan pastinya untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Dan kalau kami yang hari ini naik kelas, kiranya Tuhan boleh tetap memberkati kami dengan semangat untuk rajin beribadah, dengan semangat untuk rajin berdoa, dengan semangat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sekarang kita tiba di acara selanjutnya, yaitu acara kenaikan kelas. Wah, tidak terasa ya, sudah 1 tahun berlalu. Walaupun beberapa bulan ini harus kita jalani sekolah minggu di rumah. Nah, hari ini akan diumumkan beberapa teman-teman kita yang akan naik kelas dari kelas Samuel ke kelas Yahya, dari kelas Yahya ke kelas Daud, dan dari kelas Daud ke kelas Petrus. Bahkan hari ini juga akan diumumkan beberapa teman-teman baru kita, khususnya untuk kelas Samuel, yaitu anak-anak, adik-adik kita yang akan naik dari kelas balita ke kelas Samuel. Dan juga ada beberapa kakak-kakak kita di kelas Petrus yang akan naik ke Rekriwah. Mereka sudah tidak sekolah minggu lagi, tetapi mereka akan bersekutu bersama-sama dengan teman-teman remaja yang lainnya di Remaja Kristen Jawa atau Rekriwah. Nah, siapa saja yang akan naik kelas hari ini? Masing-masing wali kelas hari ini akan mengumumkan siapa saja yang akan masuk ke kelas Samuel, kelas Yahya, kelas Daud, dan kelas Petrus. Halo anak-anak sekolah minggu balita, jumpa lagi dengan Ibu Kety. Selamat datang di sekolah minggu besar GKJ Bandung. Wah, sekarang kalian sudah besar ya. Sudah naik dari taman kanak-kanak ke kelas 1 SD atau kelas 1 sekolah dasar. Di sekolah minggu pun demikian. Karena kalian sudah besar, kalian sudah tidak balita lagi. Kalian akan naik dari kelas balita ke kelas Samuel di sekolah minggu besar GKJ Bandung. Karena kalian sudah besar, kalian jangan panggil lagi Ibu Kety ya, panggil Mbak Kety. Nah, Mbak Kety juga akan memanggil kalian adik-adik. Nah, di kelas Samuel, Mbak Kety akan menjadi wali kelas. Jadi, kalau adik-adik semua memerlukan sesuatu yang berkaitan dengan sekolah minggu, dan juga seperti minta nilai untuk di sekolah, bertanya tentang kegiatan kelas Samuel, dan lain sebagainya, kalian bisa bertanya kepada Mbak Kety. Karena sekarang kita masih di rumah, kalian bisa WA atau telepon Mbak Kety di nomor ini ya. Nah, sekarang Mbak Kety mau menyambut nih kalian yang naik dari kelas balita ke kelas Samuel ya. Selamat datang di kelas Samuel Sekolah Minggu Besar GKJ Bandung. Kepada Alin,
Audriel, Bintang, Danang, Fayo, Gendis, Hepsiba, Imok, Kana, Neva, Nadine, dan Fenly. Selamat datang di Kelas Samuel Sekolah Minggu GKJ Bandung. Sampai jumpa lagi ya. Nanti kalau gereja sudah berjalan normal dan sekolah minggu juga sudah berjalan normal, kalian langsung masuk ke kelas Samuel ya. Tidak perlu ke kelas balita dulu. Langsung naik ke atas ke kelas Samuel. Oke? Sampai ketemu lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas Yahya. Sekarang Mbak mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung di kelas Yahya karena ada adik-adik kita yang baru naik ke kelas Yahya. Sebelumnya Mbak mau perkenalkan diri nih, nama Mbak Widya sebagai wali kelas Yahya yang ditemani oleh Mbak Lina. Nah lanjut ya, kita mau bacain nama-nama anak Samuel yang naik ke kelas Yahya. Yang pertama ada Nasya, yang kedua ada Dimas, yang ketiga ada Dia, yang keempat ada Febrian, yang kelima ada Kelvin, yang keenam ada Vino, yang ketujuh ada Viko, yang kedelapan ada Sebastian, dan yang terakhir yang kesembilan ada Fajar. Selamat datang ya adik-adik yang baru naik ke kelas Yahya. Nanti kita bertemu ya di kelas Yahya kalau suasananya semua sudah normal. Sehat-sehat ya semua anak-anak. Sampai jumpa. Halo adik-adik kelas Daud, apa kabar? Sehat semua kan ya? Selamat datang, aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang baru naik dari kelas Yahya ke kelas Daud. Halo semuanya. Yang belum kenal sama aku, nama aku Dea, aku wali kelas Daud. Sekarang aku mau bacain teman-teman yang baru naik dari kelas Yahya ke kelas Daud. Ada banyak nih, ada Alvino, ada Arya, ada Erin, lalu ada Noel, lalu ada Iren, ada Jemima, ada Jonathan Bagas, ada Kevin Aditya Krisanto, lalu ada Kevin Aditya Aresena, ada Nathanael, ada Vino, dan yang terakhir ada Zeva. Selamat datang ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru naik dari kelas Yahya ke kelas Daud, nanti kalau kita sudah ibadah di gereja seperti biasa, bisa langsung masuk ke kelas Daud ya. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik kelas Petrus, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Di sini Mbak mau mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Petrus untuk adik-adik yang baru naik dari kelas Daud. Di sini yang belum tahu Mbak siapa, perkenalkan nama Mbak Tessa. Di sini Mbak sebagai wali kelas dari kelas Petrus yang ditemani oleh Mas Alam. Nah, sekarang Mbak mau bacain nih siapa saja yang naik ke kelas Petrus. Yang pertama ada Bita, yang kedua Puspa, yang ketiga ada Ruben, yang keempat ada Kristo, yang kelima ada Jessa, yang keenam ada Anggit, dan yang terakhir ada Leonel. Selamat datang di kelas Petrus. Selamat bergabung. Nanti kalau kita sudah kembali beribadah dengan normal, adik-adik yang baru naik dari kelas Daud bisa bergabung ibadah di kelas Petrus.
Sampai jumpa. Semuanya, kenalin aku Hana, perwakilan dari Rekriwa. Di sini aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung di Rekriwa untuk Alan, Febe, Rafael, Reva, Ray, Putri, Albert, Yesa, Dwi, Nandita, dan Clarin. Di Rekriwa kita tuh gak cuma ibadah dan memuji Tuhan kayak biasa aja, kita juga ada acara dan kegiatan yang seru-seru juga. Tapi berhubung sekarang situasinya masih belum kondusif, kita bakal ngadain PA setiap 2 minggu sekali via Zoom jam 5 sore, dan setiap Jumat kita juga ada PD bareng sama Mbak Julia jam 7 malam. Ditunggu ya, dadah. Shalom adik-adik, selamat ya untuk adik-adik sekolah minggu yang sudah naik kelas. Adik-adik harus tetap rajin dan semangat ya untuk sekolah minggunya. Kebaktian kita pada hari ini sudah selesai. Mari sama-sama kita siapkan hati untuk menutup sekolah minggu pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Bapa untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir. Kami boleh berkebaktian pada hari ini. Ya Bapa, berkatilah apa yang tadi telah kami dengarkan, supaya firman-Mu itu bisa menjadi berkat-Mu juga untuk kami dan dapat kami aplikasikan pada kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang akan menghadapi semester baru. Bapak yang mampukan dan beri semangat adik-adik supaya adik-adik dapat belajar lebih rajin lagi. Bapak, kami juga mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu beserta keluarga adik-adik dan guru-guru sekolah minggu. Bapak yang berikan kami kesehatan dan perlindungan. Di tengah situasi seperti ini, kami yakin dan percaya Bapak yang selalu berkati dan lindungi kami semua. Bapak, kami juga mau berdoa kiranya kondisi saat ini segera pulih dan dapat membaik dari hari ke hari, supaya kami segera dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di sekolah minggu. Ya Bapa, hanya padamu saja kami memohon perlindungan, karena Engkaulah Bapa yang memiliki kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kebaktian kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di kebaktian sekolah minggu di minggu depan. Tuhan berkati.